Salam jumpa. Bersyukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita ketemu lagi. Ini saya pakai masker di pembagian dari kelurahan, dapat 2 warnanya sama. Dan ini topi saya balik karena di belakang ada merek. Ya. Saya mendoakan untuk semua yang melihat tayangan ini selalu diberi kesehatan, semangat, dan juga kebahagiaan yang hakiki. Jadi melihat dari tayangan sebelumnya, pembahasan tentang metodologi dari kegiatan analisa perancangan sistem informasi, yaitu yang tertua adalah SDLC ya. Bayangkan, melaksanakan fase 1-2 itu setidaknya pengembang atau para peserta didik harus memiliki kemampuan interpersonal skill ya. Jadi harus wawancara, harus mendeterminasi requirement atau keinginan-keinginan dari para user terhadap program yang akan kita rancang gitu ya. Tentu harus pinter interpersonal skillnya harus canggih ya. Di fase ketiga ya udah pasti itu ada analytical skillnya harus keren gitu ya. Kemudian di fase 4-5 dalam melaksanakan fase 4-5 manajemen skillnya harus jelas ya, karena harus memanage orang, waktu pengerjaan, kemudian resources yang mungkin akan digunakan gitu ya. Dan di fase 6-7 setidaknya technical skill yang harus dimiliki. Berarti lengkap betul gitu ya kemampuan yang harus dimiliki oleh para pengembang sistem informasi. Berarti peserta didik pun harus punya ilmu sampai sana. Makanya beberapa mata kuliah kan terpisah ya, dipisahkan. Dan memang SDLC walaupun dikatakan tadi sudah metodologi tertua, bahkan ada yang sudah karena tadi ya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi terkadang dan kemudian cara kerja pengembangnya, cara kerja penggunanya nanti, sehingga terkadang fase-fase tadi dikompres atau dipersingkat ya. Ya contohnya ada juga yang mengembangkan metodologi ini menjadi 5 fase saja ya, di mana fase 1, 2, 3 SDLC itu disatukan, dianggap satu fase saja dengan fasenya adalah requirement determination ya, mendeterminasi, mengumpulkan, menentukan keinginan-keinginan para user, syarat-syarat yang akan syarat-syarat yang diperlukan dalam membangun sebuah program aplikasi gitu ya. Kemudian juga fase 4-5 SDLC-nya juga dijadikan sebagai fase perancangan ya. Kemudian fase 6 malah dipecah 2 ya, implementation-nya. Ya, ada implementasi saja, kemudian ternyata juga ada melakukan pengintegrasian, kemudian pengujian tadi yang kemarin saya bilang concurrent testing-nya itu masuk kategori salah satu fase gitu ya. Dan yang fase 7 tetap fase 7. Fase 7-nya adalah kan pada SDLC maintenance ya. Itu fase 7-nya dianggap adalah ya sama pengoperasian, implementasi ya, termasuk pemeliharaan gitu. Ya. Nah itu jadi 5 fase akhir. Oke. Tapi itu adalah semua tetap induk utamanya adalah saya lihat SDLC gitu ya. Jadi walaupun sudah kuno tapi tetap masih dipedomani oleh banyak pengembang sistem ya. Oke, kita masuk ke pembahasan lain. Ini tadi tambahan saja dari tayangan-tayangan sebelumnya. Yang pada saat ini yang sering dibicarakan adalah masalah apa sih bedanya prosedural sama object oriented programming gitu ya. Jadi saya mau kasih ilustrasi begini. Jika ada 2 orang ibu-ibu, nah ya, ada 2 ibu-ibu. Ibu yang pertama, setiap kali dia dikasih uang belanja sama suaminya, si ibu ini merencanakan masak-masak apa aja, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Jadi hari Senin dia tetapkan akan masak sayur katuk, gitu, pakai ikan teri, kemudian sama tahu goreng, sama ayam goreng gitu ya. Sayur katuk kan mungkin masih, kemudian hari Selasanya akan masak sup, pakai ikan gulai misalnya, nggak cocok ya, sup sama-sama kuah ya gitulah. Kemudian hari Rabu lain lagi gitu ya. Semua sampai hari Minggu ke depan sudah direncanakan masak apa. Nah, kemudian si ibu tadi pergilah dia ke pasar, dia belilah bahan makanannya untuk memasak yang tadi untuk 7 hari ke depan tadi ya.
Dia beli semuanya, dia pulang ke rumah, dia simpan di kulkas. Ya. Sementara ibu yang kedua lain. Jadi pas terima belanja dari suaminya, langsung dia pergi ke pasar, dia beli aja semua bahan baku, bahan makanannya, pulang ke rumah simpan di kulkas. Dia belum tahu mau masak apa. Saya tanya, dari kedua ibu ini mana yang bagus? Ya, pasti jawabannya adalah ibu yang pertama karena terencana, terstruktur gitu ya. Tapi pada kasus kita, menurut saya yang bagus adalah ibu yang kedua. Begini sebabnya. Kalau ibu yang pertama satu saat misalnya di hari Selasa tadi kan memasak sup tuh ya. Tiba-tiba suami dan anaknya bilang, "Bu, masak sayur asem lah hari ini." Misalnya pakai telur dadar misalnya. Gitu ya. Ternyata si ibu lihat daftarnya tidak ada seminggu itu masak sayur asem. Berarti bahwa tidak ada bahan baku di kulkas untuk masak sayur asem tersebut gitu ya. Nah itu kelemahannya. Akhirnya bapaknya kecewa, anaknya kecewa gitu kan. Ya. Sementara kalau ibu yang kedua enggak. Ya, karena dia semua bahan baku ada di dalam kulkas, ya sudah mau masuk apa silakan aja. Nah, ini ilustrasi ini adalah terkait dengan perbedaan antara prosedural dengan object oriented programming ya. Kalau pada ibu yang pertama adalah konsep prosedural tadi. Di mana dalam yang prosedural seperti kita tahu sejak dulu bahwa selalu kalau mau merancang sistem yang dibahas outputnya dulu, laporan-laporan yang ada maupun yang akan dirancang baru kan gitu ya. Dianalisis, dibuat normalisasinya kan gitu ya. Dinormalkan normal 1, normal 2, normal 3 sampai normal 5. Ya. Akhirnya ditemukanlah relasi-relasi. Relasi-relasi inilah yang akan menjadi tabel-tabel data kan gitu ya. Jadi kalau ada 50 laporan yang ada dinormalisasi mungkin jadi 100 tabel gitu. Jadi untuk membuat 50 laporan tadi setidaknya 100 tabel harus dibuatkan gitu. Intinya tadi ya, dianalisis dulu outputnya, jadilah tabel-tabel. Ibu tadi juga bikin dulu masakan apa, baru dia menentukan datanya. Kan gitu ya, dia beli datanya. Terbayang kan? Jadi kalau bapak itu mau ingin masak yang lain, si suaminya tadi, tiba-tiba manajernya bilang, tolong dibuatkan bentuk laporan barang-barang kadaluarsa. Ternyata tidak ada rancangan output itu. Apa yang terjadi? Maka output tersebut harus kita rancang, kita analisis, kita normalisasi, menghasilkan 3 relasi baru, ya. Kemudian jadi 3 tabel baru kan artinya gitu ya. Maka database yang sudah terbentuk yang 100 tabel tadi kita bongkar dulu, kita sisip 3 tabel baru. Ini bahaya, beresiko, apalagi database-nya sudah terisi 1 tahun misalnya. Disisip 3 tabel baru gara-gara pimpinan minta laporan baru. Nah, ya. Sementara yang object oriented kita sudah tahu tadi. Ya. Kita pergi ke satu sistem pengembangan yang akan kita kembangkan, kemudian kita ambil semua data yang ada, pokoknya data apapun. Biasanya memang data ada 4 ya. Ya. Kita sebut dengan objek lah ya. Objek ada 4 nih. Ada objek orang, ada objek barang, ada objek dokumen, dan ada objek kejadian. Minimal 4 objek ini harus terkumpul. Harus kita bisa kumpulkan dari satu lingkungan sistem yang akan kita kembangkan. Kita kumpulkan semuanya, kita organisir, kita simpan jadi database. Belum tahu mau bikin laporan apa, mau bikin output apa gitu. Itu konsep object oriented. Ya, intinya karena gini, memang pada zaman prosedural asumsinya adalah kalau secara industri ya, memori itu mahal. Jadi data yang disimpan di memori harus yang betul-betul yang akan dipakai saja. Sementara sekarang ini dunia sudah berubah, memori relatif murah. Lebih baik kita simpan semua data. Masalah mau bikin laporan apa, gimana ntar kan itu, gimana nanti ini. Gitu. Nah itulah bedanya yang utama dari konsep prosedural dan object oriented. Ya, jadi saya sering dulu kalau lagi sidang skripsi, saya pertanyakan ke mahasiswa, ini gimana nih, kok tabelnya ada 5, sementara output laporan cuma ada 4 misalnya. Buat apa tabel yang satu ini kok nggak jadi laporan misalnya gitu ya. Nggak data yang ada di dalam tidak jadi informasi, kan besar pasak daripada tiang tuh.
sering saya bilang begitu ya. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya komplain seperti saya ini tidak bisa lagi dilakukan ya. Si peserta didik bisa jawab, Pak, waktu saya pergi ke sistem tersebut, saya menemukan semua data dan saya rangkum, saya organisir, saya rangkum, jadilah database ini. Walaupun ada mungkin data-data ini yang tidak terpakai nantinya atau tidak relevan dengan ruang lingkup pembahasan skripsi saya. Tapi karena saya temukan ya saya simpan gitu ya. Ya mungkin nanti peneliti berikutnya lah data yang sudah saya simpan ini bisa dijadikan informasi lain, misalnya begitu. Itu bisa dijawab seperti itu oleh si peserta didik kalau sudah menggunakan konsep object oriented programming. Karena prinsipnya adalah data dikumpul saja dulu. Apalagi sekarang sudah banyak software-software aplikasi yang menunjang itu ya, antara software untuk pemrograman lain, software untuk database lain kan gitu ya. Jadi tinggal software buat program ini tinggal mengakses aja data yang sudah terorganisir, kita select aja kan gitu ya. Select keseluruhan atau mungkin select berdasarkan satu where nama sama dengan mulai dari huruf A misalkan gitu. Gitu. Nah itulah perbedaan yang mencolok dari kedua konsep ini. Ya, satu hal yang saya anjurkan agar supaya mata kuliah ini memang prinsip pembelajaran ini lebih baik diperbanyak praktek ya. Kan kita sudah bahas waktu tayangan yang lalu. Gimana si peserta didik diajarkan untuk bisa memantau satu lingkungan, merangkumnya, menyimpulkan, kemudian membuatkan modelnya tentang kegiatan sistem informasi yang terjadi di sana kan gitu ya. Atau membuktikan, menjabarkan apakah lingkungan yang dia datang itu adalah sebuah sistem atau bukan. Minimal 9 karakteristiknya harus bisa diuraikannya, dibuktikannya kan gitu. Ya. Kemudian gimana menerapkan metodologi yang ada, SDLC misalnya, untuk diterapkan kalau satu saat dia akan mengembangkan sistem di lingkungan tersebut. Tahap-tahapannya apa yang akan dilakukan di setiap fase pada SDLC tersebut. Ya dipresentasikanlah di kelas. Ya. Jadi cukup mendukung cara sistem pembelajaran SCL tadi ya, student centered learning, pembelajaran dipusatkan ke siswanya. Ya sudah, biarkan siswa tersebut aktif, kreatif, inovatif mungkin ya, antusias ya, bersemangat, berbahagia, gembira gitu. Belajar sambil bergembira karena banyak boleh berkesempatan untuk ngobrol dengan banyak teman di dalam satu kelas ya. Ya dosen memfasilitasi aja, jadi fasilitator untuk ada yang bertanya, kalau terlalu mentok bisa ditanya, jadi tempat bertanya gitu ya, mengarahkan kan gitu, ya seperti itu. Jadi seperti itulah kesimpulannya ya. Oke, saya rasa untuk sementara sampai di situ dulu, kita nyambung lagi pada tayangan berikutnya. Dan satu hal yang perlu jadi pemikiran, jangan tidur setelah sholat subuh, setelah beribadah subuh. Saat ada satu pernyataan, bertebaranlah kamu di muka bumi ini setelah subuh. Gitu. Wah, itu kalau dilakukan sehat. Kalau mau tidur lagi ya nanti jam 11 ya, menjelang zuhur. Oke, sampai ketemu lagi pada tayangan berikutnya.